Hai teman-teman, perkenalkan kita dari mahasiswa Universitas Pamulang. Kita berada di program studi akuntansi keuangan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Misrawati Waruhu. Perkenalkan, nama saya Delsiana Dendo. Nah, di sini kami akan membahas mengenai analisis GRI pada Bank Rakyat Indonesia atau yang disingkat dengan Bank BRI. Nah, di sini kami akan melaksanakan tugas dari Sustainability Accounting, mata kuliah yang dipandu oleh Bu Intan. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, kita akan mempelajari yang pertama profil dari perusahaan Bank BRI tersebut. Nah, Bank BRI ini pernah disebut dengan atau sering disebut dengan Bank Rakyat atau bank yang didirikan oleh Depenbun atau yang disingkat dengan Dana Pensiun Perkebunan. Nah, berdasarkan aktanya nomor 27 tanggal 27 September 1989 yang dibuat di hadapan RD Soekarnoso SH Notaris pada PT Bank Agro. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui visi dan misi dari perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia. Nah, yang menjadi visinya itu menjadi bank digital terbaik dengan House of Vintage dan Home for Gig Economy. Nah, yang menjadi misinya ada beberapa. Yang pertama, menyediakan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan nasabah melalui pendekatan digital end-to-end, memastikan layanan perbankan digital yang aman dan handal, membangun ekosistem bisnis untuk membantu nasabah, pengembangan dan implementasi produk yang agile, dan mengutamakan good corporate governance atau GCG dan pengembangan dalam bisnis dan operasi. Di sini ada beberapa nilai-nilai keberlanjutannya. Yang pertama itu untuk terus berkontribusi pada unsur 3P yaitu profit, people, dan planet yang menjadi ide utama dalam nilai keberlanjutan yang ditetapkan bank. Nah, yang kedua itu bank bertekad untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan didukung oleh pembangunan ekosistem bisnis. Yang selanjutnya ada ekosistem yang dibangun tersebut berinovasi, bersinergi, dan berkolaborasi bersama dengan seluruh stakeholder. Nah, selanjutnya ada perlibatan pemangku kepentingan. Ini berada di GRI 102-40, GRI 102-42, dan GRI 102-43. Nah, di sini Bank Rakyat menerapkan beberapa prinsip pemangku kepentingan. Yang pertama itu inklusivitas. Nah, inklusivitas ini adalah partisipasi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan dan mencapai respon yang akuntabel dan strategis terhadap keberlanjutan. Nah, material menentukan relevansi dan signifikan suatu masalah bagi bank dan pemangku kepentingannya. Nah, selanjutnya ada responsiveness atau respon bank terhadap masalah pemangku kepentingan yang mempengaruhi kinerja keberlanjutannya yang diwujudkan melalui keputusan, tindakan, dan kinerja serta komunikasi dengan pemangku kepentingan. Nah, di sini berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, bank ini menggunakan metodologi identifikasi pemangku kepentingan berdasarkan AA1000 Stakeholder Achievement Standard atau AA1000 SES tahun 2015 dan ISO 26000 sebagai panduannya identifikasi dan interaksi pemangku kepentingan. Nah, bank juga menggunakan hasil identifikasi tersebut dalam menjalankan perlibatan pemangku kepentingan, pemetaan hal-hal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, dan merumuskan program-program berdasarkan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Nah, di sini kami menjelaskan bahwa ISO dari Bank BRI itu merupakan ISO 27001, di mana pada tahun 2018 silam Bank BRI menerima sertifikasi berstandar internasional yaitu ISO 27001. Nah, ISO yang dipilih ini merupakan sertifikasi keamanan teknologi informasi yang paling umum digunakan dan dikembangkan kembali jika masa depan membutuhkan sertifikasi keamanan yang lebih spesifik. Nah, setelah tersertifikasi ISO 27001 ini, nasabah tentunya nggak perlu ragu. Mereka mempercayai data pribadinya kepada BRI. Nah, keamanan tersebut terjamin pastinya, reputasi BRI pun terjaga. Karena akses keluar masuk data baik internal maupun eksternal sesuai standar keamanan internasional. Selanjutnya ada komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan itu ada pada GRI 102/16. Nah, di sini kami menjelaskan prinsip keuangan berkelanjutan dituangkan pada OJK nomor 51 POJK 3
2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Nah, adapun beberapa prinsipnya yaitu yang pertama, prinsip investasi bertanggung jawab. Yang kedua, prinsip strategi dan prinsip bisnis keberlanjutan. Yang ketiga, pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup. Tata kelola, komunikatif yang informatif, prinsip inklusif, pengembangan sektor unggulan prioritas, prinsip koordinasi dan kolaborasi. Nah, selanjutnya di sini ada struktur tata kelola keberlanjutan. Itu berada pada GRI 102/18. Nah, di sini dijelaskan struktur tata kelola Bank Rakyat Indonesia sebagaimana ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk nomor KPTSB 58 DIR 0204 OJL 10 2021. Nah, di Bank BRI ini juga menjelaskan beberapa permasalahan dari penerapan keuangan berkelanjutan. Nah, dikarenakan pandemi COVID-19 kemarin pada tahun 2020, ada beberapa program RAKB seperti pelaksanaan edukasi literasi keuangan, training pembangunan smart village menjadi terbatas. Nah, selain itu juga tantangan lainnya itu meningkatkan awareness secara terus-menerus kepada seluruh pekerja tentang pentingnya budaya sadar sosial dan lingkungan. Nah, di sini kita bisa lihat kinerja keuangan Bank Rakyat Indonesia Economic Performance of Bank Rakyat pada GRI 103/1. Nah, pandemi COVID-19 kemarin yang masih belum berakhir dan perekonomian yang belum sepenuhnya pulih menjadi tantangan utama yang dihadapi Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2021. Oke, selanjutnya ada implementasi berbagai kebijakan strategis tersebut membawa hasil dengan tercapainya target-target yang ditetapkan Bank Rakyat Indonesia dalam rencana bisnis Bank RBB tahun 2021. Nah, di sini ada kinerja Bank Rakyat Indonesia secara umum pada tahun 2021. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio upah karyawan menurut gender terhadap upah minimum regional atau provinsi pada GRI 202/1. Bank Rakyat berkomitmen memenuhi kesejahteraan para karyawan, kebijakan remunerasi dan benefit bagi karyawan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk ketentuan upah minimum provinsi atau disebut UMP. Penyesuaian gaji berkala kepada seluruh pegawai tetap berdasarkan kinerja dan dilakukan penyesuaian gaji bagi tenaga kontrak dan calon pegawai menyesuaikan dengan upah minimum regional atau disebut UMR. Bank Rakyat mendasarkan kebijakan remunerasi pada pengukuran keberhasilan kinerja dari hasil kerja kolegial yang tercermin dalam satu kesatuan pada pencapaian atau realisasi atas rencana bisnis bank atau disebut RBB secara tahunan dan kebijakan direksi. Kebijakan remunerasi didasarkan pada kompetensi, pengalaman, dan kinerja pegawai. Semakin baik kinerja, kompetensi, prestasi, serta tanggung jawab yang diemban oleh pegawai, maka semakin tinggi pula kompensasi serta tunjangan yang akan diterima. Kebijakan remunerasi Bank Rakyat termasuk paket remunerasi pekerja, komposisi paket remunerasi atau gaji dan benefit lain. Dilaksanakan sesuai SK Direksi Nomor B34 atau DIR 0405 MSDM X2 2017 Pasal 4 Nomor 2. Struktur upah yaitu yang pertama ada upah pokok, yang kedua tunjangan jabatan, yang ketiga tunjangan khusus, dan yang keempat wilayah, yang kelima tunjangan kemahalan, yang keenam tunjangan penugasan, yang ketujuh tunjangan peralihan. Selanjutnya, Bank Rakyat senantiasa taat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upah atau gaji karyawan, termasuk ketentuan mengenai upah minimum regional atau provinsi. Besaran upah Bank Rakyat tidak membedakan berdasarkan gender atau jenis kelamin. Dalam hal ini, Bank Rakyat memberikan gaji karyawan permula selalu di atas UMR. Sehingga Bank Rakyat memiliki perbandingan rata-rata upah karyawan baru tingkat terendah dengan UMP 2021 sebesar 95,87%.
Program CSR Bank Rakyat dalam implementasinya, TJSL di Bank Rakyat diwujudkan secara konsisten melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau disebut CSR. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, sebelum menyelenggarakan program, bank berupaya menjalin komunikasi dengan masyarakat setempat. Melalui proses ini, maka program-program CSR yang diselenggarakan Bank Rakyat akan benar-benar selaras dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, pelaksanaan program-program tersebut sekaligus merupakan dukungan bank terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs yang saat ini sedang digiatkan pencapaiannya oleh pemerintah. Program CSR sebagai salah satu bentuk program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan anggaran biaya bank yang dicatat secara on balance. Selama tahun 2021, Bank Rakyat telah menyelenggarakan berbagai program CSR dengan total dana sebesar 545 juta. Rincian program CSR selama tahun pelaporan adalah sebagai berikut yang terdapat pada GRI 103 strip 3, GRI 203 strip 1, GRI 203 strip 2. Tahun 2021, Bank Raya telah menjalankan beberapa kegiatan CSR yang berkaitan dengan pengembangan sosial kemasyarakatan antara lain. Salah satunya adalah anggaran dan realisasi anggaran CSR pada tahun 2021. Nah, di sini ada tabel tentang realisasi program tanggung jawab sesuai bantuan untuk uh, untuk pada tahun 2021. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar poster Bank Rakyat Indonesia dan masyarakat yang melakukan sosialisasi pada kantor tersebut. Selanjutnya ada anti korupsi pada GRI 103 strip 1, GRI 102 strip 2. Sejalan dengan semangat pemerintah Indonesia memberantas korupsi, Bank Rakyat memiliki komitmen serupa. Komitmen itu tak terpisahkan dengan implementasinya prinsip tata kelola yang baik atau GCG, yang tujuannya antara lain meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemegang saham. Praktik anti korupsi yang semakin bermakna karena perseroan merupakan lembaga yang mendapat amanat untuk mengelola nasabah dalam jumlah yang sangat besar. Untuk menjaga amanat sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemegang saham, maka pintu-pintu yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan termasuk kemungkinan terjadinya praktik gratifikasi dan penyuapan mesti ditutup. Komitmen menutup peluang terjadinya korupsi berlaku bagi manajemen Bank Rakyat dari lini terbawah hingga ke atas. Dengan komitmen tersebut, pada 2021 tidak ada insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil atas insiden tersebut. Selanjutnya ada kinerja lingkungan keberlanjutan. Bank Rakyat bergerak di bidang jasa perbankan sehingga kegiatan usaha bank tidak memiliki dampak dan risiko langsung terhadap lingkungan hidup. Meskipun demikian, bank memiliki kontribusi terhadap kerusakan lingkungan hidup melalui sektor pembiayaannya. Terkait hal ini, bank telah memiliki kebijakan kredit ramah lingkungan di mana bank melakukan penilaian terhadap kredit yang akan dikucurkan. Penilaian ini tak hanya semata pada aspek finansial debitur, tetapi juga terkait aspek sosial dan lingkungan. Kebijakan ini telah dituangkan dalam SK Direksi Nomor B062 DIR 0405 03 2018 tentang penetapan pasar sarapan dan kriteria risiko yang dapat diterima, yang menyatakan bahwa nasabah harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan
atau bisa disebut AMDAL. Dalam kebijakan tersebut, bank mensyaratkan yang pertama yaitu tidak termasuk ke dalam negatif leads bank koordinasi penanaman modal atau disebut BKPM, Asosiasi Jasa Konstruksi Nasional atau disebut GAPENSI, Gabungan Penguasaan Kontraktor Nasional Indonesia atau disebut GAPEKNAS, Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia atau disebut ARDIN, peringkat hitam program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau disebut PROPER dan asosiasi profesional lainnya. Yang kedua, untuk segmen kredit menengah, setiap jenis usaha dan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup harus dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Antara lain, dokumen upaya pemantauan lingkungan atau disebut UPL, upaya pengelolaan lingkungan hidup atau disebut UKL, AMDAL, kajian atau dokumen mengenai mutu atau kriteria baku, kerusakan lingkungan atau izin lingkungan, dokumen kajian pembuangan air limbah, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk segmen kredit retail harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau disebut AMDAL bagi usaha atau kegiatan perusahaan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, terutama pada perusahaan berskala besar, dana atau risiko tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, berdasarkan pertimbangan bisnis dan mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup, maka jenis usaha terkait kayu gelondongan, modeling, dan sawmill dikeluarkan dari pasar sasaran dan tidak dibiayai oleh seluruh unit kriteria. Selanjutnya ada operasional bank ramah lingkungan pada GRI 103-3, GRI 304-1. Untuk mewujudkan operasional bank ramah lingkungan, Bank Rakyat telah melakukan berbagai kebijakan dengan menerapkan prinsip 3R. Sosialisasi atas prinsip-prinsip ini terus dilakukan agar tujuan awal yang ditetapkan perusahaan tercapai. Operasional kantor yang ramah lingkungan diwujudkan melalui pengelolaan bahan baku atau material, energi, dan air agar semua bisa lebih efisien. Sejalan dengan itu, selain mendukung berbagai program kegiatan perlindungan seperti program penghijauan, Bank Raya juga berkomitmen untuk tidak membangun atau mendirikan kantor operasional yang berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Dengan upaya itu, maka selama tahun pelaporan operasional Bank Raya tidak membawa dampak buruk bagi keanekaragaman hayati di Indonesia. Selanjutnya ada efisiensi penggunaan kertas. Kertas merupakan salah satu kebutuhan bahan baku atau material dalam operasional Bank Rakyat. Kertas digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, surat menyurat, mencetak dokumen, transaksi nasabah, dan sebagainya. Bank Rakyat menyadari bahwa bahan baku kertas adalah pohon yang diolah menjadi bubur kertas. Dengan demikian, semakin banyak menggunakan kertas, otomatis akan sejalan dengan penambahan modal yang ditebang sebagai bahan baku kertas. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan latar belakang seperti ini, maka bank berupaya secara sungguh-sungguh untuk mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya ada efisiensi energi pada GRI 103-1, GRI 103-2. Energi merupakan kebutuhan vital bagi operasional keseharian Bank Rakyat. Energi yang digunakan Bank Rakyat adalah listrik dan bahan bakar minyak atau disebut BBM.
Ketersediaan listrik dipasok oleh PT PLN yang digunakan untuk berbagai keperluan, sedangkan energi BBM diperoleh dengan pembelian ke PT Pertamina atau perusahaan lain. Sebagian besar BBM digunakan sebagai sumber energi kendaraan operasional oleh karena listrik maupun BBM merupakan sumber energi tak terbarukan dan ketersediaan semakin terbatas, maka Bank Rakyat berkomitmen untuk melakukan berbagai langkah penghematan. Sehingga Bank Rakyat menggunakan listrik sebesar 944,717 watt atau 3.498 gigajoule, turun dibandingkan tahun 2020 yang menggunakan energi listrik sebesar 977.577 watt atau 3.519,27 gigajoule. Penurunan tersebut disebabkan kondisi PPKM COVID-19 yang mengharuskan karyawan memakai Wi-Fi. Selanjutnya ada penggunaan air pada GRI 303-1. Penggunaan air yang efisien harus menjadi komitmen bagi pelaku usaha. Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang cukup pesat telah memberikan kesempatan bagi dunia usaha untuk dapat ikut bertumbuh. Penggunaan air secara massal yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup. Penggunaan air oleh bank berasal dari air tanah dan air pump. Dengan tabel penggunaan air seperti di bawah ini bisa dilihat. Selanjutnya ada pengelolaan limbah yang terdapat pada GRI 306-2. Dalam operasionalnya, Bank Rakyat juga menghasilkan limbah, khususnya limbah domestik, terutama berupa limbah padat seperti kertas, alat tulis, dan sampah plastik. Untuk penanganan limbah tersebut, Bank Rakyat menggunakan jasa pihak ketiga. Dalam hal ini adalah Dinas Kebersihan Pemerintah Kabupaten dan Kota di mana lokasi kantor bank berada. Sedangkan pengelolaan limbah cair yang tidak termasuk ke dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun seperti air kotor menggunakan sistem septic tank yang kemudian diangkut dan dikelola menggunakan jasa pihak ketiga. Selanjutnya ada kepatuhan lingkungan yang terdapat pada GRI 307-1. Bank Rakyat berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam memberikan pendanaan kepada debitur yang mematuhi ketentuan terkait sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola atau disebut LST yang berlaku. Komitmen ini merupakan dukungan bank pada pencapaian SDGs sejalan dengan prinsip penerapan keuangan berkelanjutan. Bank Rakyat memiliki kebijakan yang mengatur penyalur kredit yang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dengan penerapan komitmen tersebut, hingga akhir tahun 2021, Bank Rakyat tidak menerima pengaduan dari masyarakat maupun stakeholder lainnya mengenai permasalahan lingkungan sehingga tidak terdapat sanksi maupun denda terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan. Selanjutnya ada komitmen bank terhadap pengembangan SDM. Sumber daya manusia atau disebut SDM merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan usaha bank. SDM adalah penggerak sekaligus elemen yang berada di kandar terdepan pelayanan dan operasional sehari-hari. Dengan posisi yang sangat strategis seperti itu, maka kualitas SDM yaitu individu-individu yang bekerja di bank akan sangat menentukan masa depan Bank Rakyat. Semakin bagus kualitas karyawan yang ada, maka semakin besar pula harapan Bank Rakyat untuk semakin maju dan berkembang. Untuk mendapatkan kualitas karyawan baik, Bank Rakyat menyusun pedoman roadmap human capital yang dapat membantu organisasi dalam menyusun kebijakan SDM, strategi dan program meningkatkan kemampuan karyawan sehingga membantu mereka mencapai cita-cita dan tujuan organisasi. Roadmap human capital
menjadi panduan bagi bank dalam menciptakan organisasi yang berkinerja unggul dan efektif dengan mencari dan mendapatkan SDM yang tepat, memberi motivasi dan penghargaan kepada karyawan dengan kinerja terbaik, penyusunan roadmap human kapital sebagai kebijakan internal bank mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta pihak praktik-praktik ketenagakerjaan yang umum dilakukan di Indonesia. Selanjutnya ada rekrutmen dan perputaran karyawan pada GRI 404 strip 1. Dalam melakukan rekrutmen, bank berkomitmen untuk bersifat terbuka tanpa diskriminasi bagi setiap orang selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu, seperti yang disampaikan pada bagian tata kelola bahwa bank menghindari adanya konflik kepentingan salah satunya dalam hal rekrutmen pegawai. Semua calon pegawai mendapatkan perlakukan yang sama yakni harus melalui proses seleksi yang sama tanpa membedakan ada atau tidaknya hubungan khusus dengan pegawai internal bank. Bank juga membuka peluang yang sama untuk penduduk lokal mengisi berbagai posisi yang dibutuhkan, termasuk di level manajer senior. Proses rekrutmen dapat berasal dari internal maupun eksternal bank. Dari internal bank, proses rekrutmen dapat berupa promosi, rotasi, dan demosi. Sedangkan dari eksternal bank, proses rekrutmen dilaksanakan melalui proses seleksi fresh, graduate, maupun tenaga ahli atau profesional. Selanjutnya, ada komposisi pegawai baru berdasarkan gender, wilayah kerja, dan kelompok usia disajikan dalam tabel berikut ini. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan proses rekrutmen pada tahun 2021, Bank Rakyat berhasil menjaring karyawan baru sebanyak 157 orang. Jumlah ini merupakan akumulasi dari penambahan karyawan melalui rekrutmen dan pengurangan karyawan karena berbagai alasan seperti pensiun, pensiun dini, meninggal, mengundurkan diri, dan sebagainya. Berdasarkan penambahan dan pengurangan karyawan tersebut, bank bisa menghitung tingkat perputaran atau turnover pegawai pada tahun pelaporan. Selanjutnya, ada komposisi karyawan yang meninggal Bank Rakyat. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini. Selain ada penambahan karyawan baru, karyawan Bank Rakyat pada tahun 2021 mengalami pengurangan karena adanya karyawan yang meninggal. Dengan berbagai alasan yang dibenarkan undang-undang atau turnover pada tahun pelaporan, jumlah karyawan yang berhenti tercatat sebanyak 135 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat turnover bank adalah sebesar 135%. Bila dibandingkan tahun 2020, turnover karyawan tersebut meningkat dari 1,84%. Selanjutnya, ada keberagaman kesetaraan, kesempatan kerja, dan non-diskriminasi pada GRI 405 strip 1, GRI 406 strip 1. Seluruh peraturan internal bank yang berlaku diterapkan secara konsisten dan setara kepada seluruh pekerja tanpa membedakan gender. Demikian pula dengan kesempatan kerja yang ditawarkan berlaku bagi seluruh pekerja, di mana posisi-posisi yang akan tidak mencantumkan kualifikasi yang membedakan berdasarkan gender. Kualifikasi yang ada di posisi atau position requirement hanya mensyaratkan pendidikan dan kompetensi, soft skill dan hard skill, hak kompensasi, benefit, kesempatan pengembangan karir dan kompetensi, waktu kerja, fasilitas kerja, dan kewajiban berlaku untuk seluruh pekerja tanpa membedakan gender. Selanjutnya ada keselamatan kerja. Upaya peningkatan perlindungan pekerja merupakan salah satu
hal yang senantiasa mendapatkan perhatian serius dari bank. Kebijakan peningkatan perlindungan pekerja ini ditunjukkan untuk mendorong produktivitas pekerja. Bank Rakyat secara konsisten melakukan evaluasi terhadap kinerja pekerja, mengaitkannya dengan pemberian remunerasi secara adil, baik pekerja tetap maupun tidak tetap. Berdasarkan bobot dan tanggung jawabnya mencakup benefit asuransi, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan. Jaminan kecelakaan kerja diberikan dalam rangka melindungi pekerja dari risiko aktivitas kerja pekerja. Sepanjang tahun 2020 tidak terdapat gangguan keamanan dan keselamatan kerja pekerja. Selanjutnya, Bank Rakyat juga menyediakan fasilitas keselamatan kerja di lingkungan kerja antara lain. Yang pertama, penyediaan apart sebagai alat pemadam darurat. Yang kedua, penyediaan sprinkler pada instalasi gedung. Yang ketiga, penyediaan smoke detector sebagai alarm tanda bahaya kebakaran. Yang keempat, penyediaan informasi tangga darurat. Pekerja anak dan kerja paksa. Bank Raya memiliki kebijakan yang jelas tentang usia minimal pegawai maupun jam kerja pegawai sesuai dengan ketentuan bank. Usia minimal pegawai Bank Rakyat adalah 19 tahun. Sementara itu, jam kerja yang disepakati adalah 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu sesuai dengan pasal 77 Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.